Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ruby Eka Prawira, salah satu mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta yang pada kesempatan kali ini akan mengikuti uji kinerja pada UKM PPG. Ya, izinkan saya memperlihatkan kartu mahasiswa saya, ya, Ruby Eka Prawira, Prodi Teknik Komputer dan Informatika, PPG, FT, UNY. Pengambilan video uji kinerja UKM PPG saya pada tanggal 19 Juli 2021. Tidak panjang lebar, saya akan menampilkan karya ujian kinerja saya dengan berjudul Rancangan Pembelajaran Pembuatan Produk Multimedia Interaktif. Ya, sekian, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu dipimpin sama Fatihah mungkin. Ya, Fatihah pimpin doa terlebih dahulu, Fatihah. Oke, semua untuk mengawali kegiatan hari ini, langkah baiknya kita membaca doa. Berdoa disilakan. Amin. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan, Pak Ruby. Oke, terima kasih Fatihah atas memimpin doanya. Ya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Afnan hadir? Hadir, Pak. Anissa Takiyah hadir? Hadir, Pak. Arifni? Hadir, Pak. Eka Nadia? Hadir, Pak. Fatihah? Hadir, Pak. Muhammad Adam? Hadir, Pak. Putri Nabila? Hadir, Pak. Rizky Sahrul? Hadir, Pak. Oke, ya, berarti hadir semua ya. Oke, ya, kita patut bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di mata pelajaran Bapak Desain Media Interaktif. Ya, kita tahu kondisi saat ini Jakarta khususnya ya, yang saat ini masih banyak zona merah, ya, masih diberikan musibah wabah corona ini, tapi kita saat ini alhamdulillah diberikan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul walaupun tidak secara langsung, kita bisa belajar secara virtual di mata pelajaran Desain Media Interaktif ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan ya, mengurangi mobilitas berpergian ya. Nah, kalau kita sudah merasa nyaman ya, silakan coba untuk kegiatan awal ini periksa kanan kirinya untuk kalian masih ada sampah atau tidak ya, atau misalkan bukunya masih berserakan ya, tolong dirapikan dulu. Kita buat nyaman dulu tempat belajar pada hari ini ya. Oke, silahkan dirapikan dulu. Mungkin bajunya kurang rapi ya, rambutnya masih berantakan, silahkan disisir dulu ya. Nah, kerudungnya masih belum pas. Afnan nggak pakai kerudung ya, Nan ya? Tidak, Pak. Oke. Ya, sudah berarti ya, sudah siap semua ya untuk memulai kegiatan hari ini berarti ya. Oke, sudah rapi?
Sudah, Pak. Oke. Udah, Pak. Nah, kalau sudah rapi ya kita bisa mulai ya. Oke, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan ya, setelah mengamati data yang ada, peserta didik mampu menerapkan tahapan perancangan produk multimedia interaktif berbasis halaman web dengan percaya diri. Yang kedua, setelah mengobservasi data yang ada, peserta didik mampu membuat produk multimedia interaktif berbasis halaman web dengan percaya diri. Nah, ya, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk manfaat pembelajaran, setelah menyelesaikan pembelajaran ini, peserta didik akan mendapatkan manfaat sebagai berikut. Pertama, bisa menerapkan 3 tahapan alur produksi multimedia. Yang kedua, bisa membuat produk multimedia interaktif berbasis halaman web untuk kehidupan sehari-hari. Nah, diharapkan setelah mendapatkan pembelajaran ini, kalian bisa merasakan manfaat dari tahapan-tahapan alur produksi multimedia. Ya. Terus untuk kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensi, itu yang pertama ada kompetensi dasar pengetahuan 3.12 menerapkan pembuatan produk multimedia interaktif ya. Kemudian ada keterampilan 4.12 mendesain produk multimedia interaktif ya. Dan di mana indikator pencapaian kompetensinya itu untuk pengetahuan 3.12.1 di mana menerapkan tahapan produk multimedia interaktif berbasis halaman web. Untuk keterampilannya 4.12.1 membuat produk multimedia interaktif berbasis halaman web. Nah, kemudian ada teknik penilaian. Teknik penilaian dalam pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung ya, meliputi pertama itu ada kognitif di mana bahasa lainnya pengetahuan, kedua psikomotor ya, di mana bahasa lainnya adalah keterampilan, yang ketiga adalah afektif di mana bahasa lainnya adalah sikap. Nah, jadi pengetahuan kognitif, pengetahuan, keterampilan dan sikap itu 3 penilaian yang akan Bapak nilai kepada kalian di pembelajaran saat ini, gitu. Ya, sudah jelas ya. Jadi tahu nih, oh kira-kira nilai apa aja yang bisa saya dapatkan gitu. Jadi nanti nggak akan bertanya-tanya, oh Pak, kok nilai saya sekian-sekian. Nah, ini ada 3 penilaian yang akan diterapkan di sini. Nah, yang paling utama adalah model pembelajaran untuk hari ini ya. Untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan discovery learning. Discovery learning itu di mana ada stimulation ya. Nanti Bapak akan menampilkan PowerPoint, materi, kemudian nanti ada pengumpulan data ya. Terus kalian ada diskusi kelompok ya, terus ada penarikan kesimpulan gitu. Menampilkan hasil diskusi dan kesimpulan itu. Oke, ya. Langsung ke materi. Produksi multimedia. Produksi multimedia. Produksi itu apa sih? Coba Bapak pengen tahu nih dari siapa ya? Arif nih mungkin. Arif nih, produksi itu apa sih? Menghasilkan sesuatu yang baru mungkin, Pak. Menghasilkan sesuatu yang membuat sesuatu yang baru juga. Membuat sesuatu yang baru. Oke. Ya. Terus Adam, apa Adam? Produksi menurut Adam? Produksi menurut saya sama sih Pak, membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Membuat sesuatu yang belum pernah ada, membuat sesuatu yang baru. Oke. Anissa, coba Anissa. Apa kira-kira produksi itu? Menghasilkan barang atau jasa mungkin. Menghasilkan barang atau jasa. Ya, bisa. Oke, ada lagi nggak yang mau menyampaikan idenya? Apa sih produksi?
informasi yang terdapat teks, gambar, infografi, dan juga pembuatan animasi atau video, Pak? Enggak, maksudnya masih di dalam kompleks produksinya, belum ke multimedianya. Secara luas produksi itu apa gitu. Tadi kan yang Afnan sampaikan itu ada bahasa multimedianya juga kan. Nah, kalau ini produksi itu apa sih gitu. Tadi menciptakan barang baru, menciptakan yang belum pernah ada. Terus satu lagi apa? Menciptakan layanan jasa atau apa? Barang atau jasa. Barang atau jasa, ya. Kalau kayak proses suatu yang dirancang gimana, Pak? Proses suatu yang dirancang. Oke, berarti ada, ya benar. Produksi itu ada tahapannya berarti ya. Proses sesuatu yang dirancang. Oke, bisa. Oke, nah terima kasih nih ya sudah memberikan ide pengetahuan kalian tentang produksi ya. Ya, ini kalau untuk produksi menurut ahli ya. Nah, yang pertama nih Dr. Andes Muhammad Hatta ya, tahun 94 ya. Produksi adalah semua pekerjaan yang dapat menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada dan membagikan guna itu di antara orang banyak. Nah, tahapan produksi ya. Metodologi yang paling umum dipakai pada proses produksi multimedia adalah yang bisa disebut dengan alur produksi. Ada 3 tahap ya. Secara umum proses produksi multimedia dirancang dengan menjalankan 3 tahap sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada praproduksi atau pre-production bahasa Inggrisnya. Ada produksi, bagian produksinya ada production. Kemudian ada pasca produksi, post production. Oke, sebelum Bapak lanjut ke slide selanjutnya, kira-kira siapa yang mau menyebutkan kira-kira di bagian praproduksi itu ada apa aja sih? Ya, coba ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Boleh. Ya, gimana Putri Nabila? Jadi menurut saya di praproduksi itu kan artinya tahapan dalam proses pembuatan film. Nah, di situ meliputi penulisan naskah skenario, menentukan jadwal pengambilan, terus juga ada melakukan yang digambar di kertas tuh Pak, namanya apa deh? Apa tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Oh, storyboard. Oke, berarti yang disebutkan oleh Putri Nabila itu tahapan praproduksi di sebuah pembuatan film. Ya, oke, tidak jadi masalah. Di sini Bapak masih pingin gamblangnya gitu, masih tahapan kasarnya di mana bukan ke dalam sebuah yang lebih spesifik seperti pembuatan film, pembuatan website dan lain-lain. Secara gambaran kasarnya aja nih, praproduksi itu biasanya ada apa aja sih? Oke, misalkan kalian mau membuat sebuah produk, yang pertama kali harus disiapkan itu apa? Konsep mungkin, Pak. Nice, oke, betul, konsep. Ada lagi? Selain konsep, Desain. Oke, desain. Ya, bisa. Berarti konsep udah ada, terus kemudian lanjut ke desain. Nah, setelah itu visi misi, Pak. Visi misi. Oke, visi misi itu maksudnya gimana ya? Yang lebih jelasnya lah. Seperti apa? Tujuan untuk membuat produk itu apa gitu maksudnya. Oke, berarti bisa dikatakan target ya. Audience. Oke, betul nggak? Iya,
Oke, jadi tadi konsep sudah ada, desain sudah ada, target audience sudah ada. Terus apa lagi kira-kira? Kayak perencanaan produksinya nanti seperti apa gitu. Perencanaan produksinya seperti apa dengan desain itu sama nggak kira-kira? Kalau sama ya berarti bisa menggunakan desain. Kalau beda kenapa? Coba kasih argumennya. Kayaknya beda deh Pak kalau desain sama perencanaan produksi. Kalau desain itu kan lebih spesifik ya Pak, lebih spesifik ke kegiatannya. Dan kalau perencanaan produksi itu kayak dituangin secara visual nih gimana nanti tahapan-tahapan yang mau produksinya kayak apa ya supaya lebih terkonsep nanti kegiatannya seperti apa gitu. Oke, berarti lebih ke detailnya ya, detail rinciannya nanti produksinya itu mau ngapain aja. Ya kalau desain itu ya hanya sebatas desain misalkan produknya, ya kan? Kalau tahapan produksi itu berarti lebih ke dalam. Kira-kira di tahapan produksi itu yang paling urgent banget itu apa sih? Biaya, modal. Oke. Selain itu? Konsep perencanaannya, Pak. Paling urgent konsep, Pak. Konsep ya. Tadi kan di atas juga udah ada konsep tuh. Berarti kan itu udah ada, ya. Maksudnya tadi kan Fathia ya. Tadi Fathia ya yang bilang bahwa tahapan produksi dengan desain itu berbeda. Ya di tahapan produksi itu yang paling urgent itu kira-kira apa? Tadi sudah ada yang bilang biaya. Oke. Terus kemudian apa lagi? Timing mungkin, Pak. Timingnya, Pak. Ya, betul. Timing. Jadi nah ini udah lumayan ada semua nih komponen-komponen di produksi ya. Mulai dari konsep sudah ada, terus dari desain sudah ada, terus dari target audiens sudah ada, terus kemudian ada apa lagi namanya tahapan produksinya harus detail, mulai dari biayanya bagaimana ya, terus tadi timingnya, pengerjaannya berapa lama. Nah, ini harus ada nih komponen-komponen seperti ini ya. Kenapa harus diperencanakan? Karena itu akan membantu kita ke arah produksi yang lebih baik ya. Lebih baik itu seperti apa, Pak? Jadi kita itu terstruktur itu ya. Tidak tadi kalau nggak ada timing waktu pengerjaan itu mungkin akan ya udahlah seenaknya aja ngerjain proyeknya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, Pak. Ya. Jadi misal nggak usah jauh-jauh ya, kita ambil contoh di yang nyata gitu. Ketika kalian diberikan sebuah tugas oleh seorang guru, itu kan pasti ada deadline tugas, timingnya. Kapan tugas itu harus diselesaikan, betul ya? Kalau misalkan kalian tidak ada deadline tugasnya, mungkin kalian akan leha-leha mengerjakan. Bisa aja nanti 2 minggu kemudian baru ngerjain tugas tersebut atau 3 minggu kemudian baru menyerahkan, ya. Tapi kalau misalkan ada timingnya, oke, 3 hari lagi tugas dikumpulkan. Nah, berarti kalian mau nggak mau harus mengerjakan tugas tersebut kan. Lebih terstruktur jadi akhirnya. Gitu. Nah, di tahapan praproduksi itu perlu seperti itu. Oke, good job buat kalian semua, ya. Nah, terus kira-kira di tahapan produksi itu ada apa aja sih? Pastinya syuting sih Pak. Syuting. Gimana? Sorry. Kurang jelas. Kalau produksi pastinya syuting Pak. Syuting, oke. Itu untuk di bagian film ya. Oke, dia berarti syuting. Terus selain itu? Membuat suatu produk. Ya, sudah jelas pasti membuat sebuah produk ya. Ada lagi? Di bagian produksi itu biasanya ngapain aja sih? Penggabungan seluruh konten, Pak. Penggabungan seluruh konten. Oke. Bisa. Ada lagi? Penjadwalan atau penentuan alur, Pak. Penjadwalan atau penentuan alur. Oke.
Ya, lumayan. Oke. Ya, jadi di tahap produksi itu udah mulai udah bagiannya ini ya, eksekusi dari tahapan dari praproduksi gitu. Ya, mulai dari mengeksekusi konsep, ya, mengeksekusi konsep, terus desainnya mulai dikerjakan, ya. Kalau misalkan dia di perfilman udah mulai syuting, ya, sudah mulai mengatur timeline syutingnya kapan saja, ya. Terus apa namanya, yang jelas adalah di bagian budgeting itu untuk cost talent berapa, ya kan, untuk konsumsi hari itu berapa, itu udah harus jelas tuh, budgetingnya harus sudah mulai jalan, ya. Yang lebih utama adalah di mana di situ adalah ada yang namanya setelah melakukan pembuatan film mulai dari syuting sampai editing, ya, contoh ya ini untuk film itu ada yang namanya apa ya, bisa dikatakan preview, ya, preview produk tersebut. Ini udah jadi nih, preview produk tersebut dievaluasi evaluasi awal, ya. Biasanya kalau di game-game itu disebutnya alpha tester. Ya, nah ini harus tahu nih kalian nih. Ada yang namanya alpha tester, kemudian ada beta tester. Nah itu ada apa namanya, sangat berbeda. Nah untuk di tahapan produksi itu adalah alpha tester, di mana produk sudah jadi, kemudian kalian harus apa namanya, menampilkan produk tersebut, ya, ke tim kalian. Kira-kira ada kurang nggak sih? Ya, ada kurang nggak sih? Apa ada yang mau ditambah atau ada yang mau dikurangin? Gitu. Nah itu harus ada alpha tester terlebih dahulu. Ya, apa ya? Premiere bukan lah. Kalau Premiere mah dia kalau udah final banget ya baru bisa Premiere gitu. Tapi ini belum sempat dipublish ya. Jadi udah alpha tester terlebih dahulu, dicek sama orang-orang sekitar, kira-kira udah oke, baru ke tahapan berikutnya. Nah, itu ya. Jadi harus kalian ketahui ya di situ. Oke, jelas ya sampai di sini? Coba ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak sampai tahap produksi? Saya deh Pak, mungkin Pak. Oke, gimana Dam? Kalau kita kan pernah lihat tuh Pak, kalau misalkan kayak di Play Store atau di tempat-tempat pengunduhan sebuah aplikasi gitu ya, itu kan kadang ada versi beta tuh Pak ya. Versi beta itu masuknya ke produksi atau ke pasca produksi Pak? Itu udah masuknya ke pasca produksi, ya. Pasca produksi di mana apa namanya, kalau dia masuk beta masih ada versi betanya, ya. Pertama kan ada alpha tester. Alpha tester itu biasanya dia masih di dalam internal. Di dalam internal, misalkan kayak tadi kamu berbicara tentang di Play Store. Berarti game ya, kita berbicara game. Ya, di game itu kalau alpha tester itu masih di dalam internal developernya dulu. Ya. Kemudian muncullah yang namanya beta tester. Beta tester itu udah pasca produksi, di mana beta tester ini fungsinya untuk mengetes dari orang-orang yang memakai atau mengunduh game tersebut. Ya, biasanya nih orang pakai ya ngegame, set mulai gamenya, kemudian suka ada yang komplain kan. Nah itu suka ada yang komplain tuh di Play Store-nya, ya kan, mengasih kritikan. Oh ini bagian ininya ada bug seperti apa, bla bla bla. Nah itu fungsinya beta tester seperti itu. Itu udah masuknya ke pasca produksi kalau untuk beta tester. Gitu. Artinya dia sudah dipublish, Dam. Kalau yang namanya udah dipublish, itu udah bukan lagi di tahapan produksi. Itu udah ada di namanya tahapan di pasca produksi. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Kalian pernah kan main sebuah game di mana ada namanya close beta tester, ya, CBT. Ya, di mana itu semua itu udah bisa diunduh, ya. Udah bisa diunduh, udah bisa pada dimainin, ya. Tapi hanya terbatas waktunya sampai misalkan seminggu doang. CBT-nya, close beta testernya. Dan di situ baru nyari tuh
bug-bugnya, kekurangan gamenya apa, ya kan? Baru habis dari situ udah selesai, udah yang namanya open beta. Ya, kalau yang namanya udah open beta, udah selesai itu, ya, udah baru bisa bug-bugnya udah diperbaiki. Walaupun sebenarnya masih ada sih, gitu. Ya, jadi yang namanya kalau ketika udah dipublish, intinya udah masuk beta tester, itu adalah udah di tahap terakhir pasca produksi, gitu. Ya, ada lagi gak kira-kira yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya berarti langsung ke tahap pasca produksi ya. Tadi pasca produksi sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya beta tester ya. Terus ada lagi yang namanya di situ evaluasi produk ya, evaluasi produk. Terus jelas yang ketiga adalah feedback ya, feedback untuk produk tersebut. Ya, kalian pernah nggak mendownload aplikasi OS lah ya di HP. Nah, di situ suka diberitahukan bahwa kalian bisa menyampaikan feedback dari produk tersebut yang saat ini digunakan, yang sudah di-download. Ya, khususnya para pengguna Xiaomi nih. Ya, kalau Xiaomi sering banget seperti itu. Nah, itu udah ada seperti itu. Ya. Oke. Lanjut ya. Yang Bapak share di Google Classroom ya, kalian sudah pada baca semua kan ya, udah baca semua yang Bapak share di Google Classroom. Itu ada LKPD, silahkan kalian mencari informasi di internet ya, mencari informasi di internet, pengumpulan data terlebih dahulu, kemudian kalian bisa mengerjakan soal nomor 2 ya, di mana di situ kalian seorang manajer produk ya, manajer produksi di sebuah perusahaan pariwisata ya, sedang membutuhkan publikasi berupa halaman web ya tentang perusahaan tersebut. Nah, nanti kalian kumpulkan data terlebih dahulu. Setelah dikumpulkan data, baru kalian mengerjakan untuk produksinya. Oke, untuk halaman web itu ya bisa kalian membuat dari flowchart-nya terlebih dahulu, terus dari mock-up-nya ya, gambaran kasar biayanya mau berapa aja terserah. Terus baru ke situ tahap desain, eksekusi desain itu ya, sampai ke tahap publikasi. Oke, tapi untuk saat ini kita hanya sampai tahap produksi aja. Untuk tahap publikasi nanti ada lagi tahapannya. Ya. Oke, Bapak bagi dulu kelompoknya. Rizky Sahrul kelompoknya dengan Eka Nadia, Muhammad Adam kelompoknya dengan Arifni, ya, Anissa kelompoknya dengan Fatia, ya, Afnan kelompoknya dengan Putri Nabila. Ya, oke, bisa dimulai ya. Kira-kira waktunya cukup lah ya sampai 9.30. Oke ya. Ya, silakan bisa dimulai. Saya akan menampilkan hasil dari diskusi saya bersama Eka. Ini dari tugas yang Bapak berikan. Dari pertama tahap praproduksi, saya membuat flowchart terlebih dahulu untuk website pariwisata saya. Kelihatan? Ya. Kelihatan, Pak? Jelas. Perbesar dikit. Ini adalah flowchart yang saya buat. Dari pertama ada mulai, terus user mengakses halaman utama, kemudian menampilkan halaman utama. Di bawah ada pilihan pilih menu atau login. Jika iya, maka akan turun memuat halaman menu yang dipilih user. Jika tidak, akan kembali ke halaman utama. Kemudian menampilkan halaman menu pilihan yang dipilih user.
muncul lagi pertanyaan, pilih menu lagi atau tidak. Jika iya, maka akan kembali memuat halaman menu yang dipilih oleh user. Jika tidak, maka eksekusi dari program akan selesai. Oke, lanjut. Setelah saya membuat flowchart, saya kemudian membuat desain mockup dari website pariwisata yang saya buat. Ini adalah gambaran kasar dari website, dari tampilan website yang saya buat. Di pojok kiri atas ada logo, di sebelah kanan di atas header pojok atas kanan itu ada login. Di sini ada landing page beserta background, di sini konten berisi tulisan. Di sini ada blocking nantinya yang berisi tulisan berupa seperti definisi atau penjelasan dari perusahaan tersebut. Di sini ada main kontennya, isi dari website itu menawarkan apa saja. Di sini ada tombol untuk memesan jasa pariwisata tersebut. Di bawah sini ada footer yang berisi logo. Di sini nanti ada pilihan berupa tentang kami, dukungan, beserta copyright-nya di sini. Untuk anggaran biaya, saya telah merincikan kira-kira sekitar 200 juta. Oke. Kemudian untuk tahap produksinya, ini adalah tahap produksi yang telah saya buat. Ada berarti nama ininya Travenia.id, Travenia ID. Iya Pak, Travenia.id nama perusahaannya. Oke. Saya telah membuat nih halaman websitenya, codingan sesuai dengan desain mockup yang telah saya buat. Sudah saya bagi kelas-kelasnya. Nah ini tadi blocking yang saya maksud. Ada deskripsi singkat dari perusahaan tersebut. Ini. Kemudian ini isi yang tadi ada gambar serta penawaran dari website tersebut. Di sini untuk footernya. Ini dia tampilan akhir dari website yang saya buat. Ini tadi blocking yang tadi, landing page-nya, background, tombol login, logo. Ini penawaran yang tadi saya jelaskan. Ya. Nah, di sini ada tombol hubungi kami sekarang untuk memesan. Di bawah ada logo lagi tentang kami, dukungan, temukan kami. Itu Pak. Oke, setelah diskusi ini ya, Bapak mau minta satu orang dong untuk narik kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, tentang yang telah kita pelajari hari ini. Ya, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Mungkin sedikit aja sih Pak. Ya, silakan. Kesimpulan untuk hari ini, jadi kita selain mempelajarin materi secara teorinya, kita juga tahu bagaimana merealisasikan materi ini ke bentuk fungsinya gitu. Gak cuma sekedar gambaran materi, kita juga bisa dapat gambaran gimana fungsi ini tuh berguna gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan. Hadir Arif nih? Iya Pak. Oke, Arif nih nomor 1 apa Arif nih? Yang mana ya Pak soalnya? Yang soalnya yang ABCD itu, yang Bapak share. Bentar Pak. Oke, sambil nunggu Arif nih, nomor 2 coba Afnan, apa Nan? Jawabannya C bukan Pak, maaf Pak. Yang mana? C. Yang nomor 1. Jawabannya yang mana? Yang C. Yang C. Coba dibaca lagi dengan teliti. Yang merupakan tahapan proses produksi produk multimedia. Pak.
Yang? Yang E. Oke, betul. Pak, maaf Pak. Bukannya yang A ya Pak? Yang A. Oh, oke, iya, sorry. Ketukar ya ini ya. Jadi harus pre-production dulu, production, post-production. Oke, iya betul. Yang A ya. Nomor 1 yang A. Oke, nomor 2, Apnan. Nomor 2 yang D bukan Pak, pembuatan skrip. Di bawah ini bagian dari pre-production, kecuali. Oke, nomor 2 yang D. Oke. Betul. Yang ketiga, Putri Nabila, yang ketiga. Offline editing merupakan bagian dari proses. Halo, Putri Nabila. Maaf Pak, tadi sempat nge-lag. Bagian dari proses C, production. Oke. Jadi udah editing ya, udah masuk editing. Kemudian Eka Nadia. Nomor 4. Yang B bukan Pak. Ya, betul. Kamera video. Humanware ya. Jadi bagian dari si orang ya. Oke. Terus yang terakhir nomor 5 Anissa. Yang B bukan Pak, beta testing. Ya, merupakan aspek penunjang ya, yang sangat-sangat menunjang banget ya. Oke, betul, beta testing. Materi berikutnya kita akan belajar tentang publikasi produk multimedia ya. Nanti kita akan belajar materi tersebut ya di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri kegiatan ini kita berdoa dulu, dipimpin oleh siapa ya? Putri Nabila. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai, semua saya kembalikan lagi kepada Pak Rumi. Oke, terima kasih ya sudah hadir di pembelajaran ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.